Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang faedah-faedah yang kita ambil dari surat Al-Kahfi. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 27, 28, 29, 30 dan 31 ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam pertemuan kita malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah ya apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah, wa lan tajida min dunihi multahada. Engkau tidak akan menemukan selain Allah sebagai tempat bersandar. Kita tuliskan ayatnya. Ada yang pena biru ada enggak? Spidol biru. Baik, kita artikan terlebih dahulu sebelum kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu", bacakanlah, "ma uhiya ilaika", apa yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepadamu. Min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu, dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang merubah kalimati ya, kalimat-kalimat Allah. Walan tajida min dunihi multahada, dan kau tidak akan mendapatkan selain Allah multahada, tempat bersandar. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pembuka setelah sebelumnya ayat 26 ke atas Allah telah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi untuk membacakan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Watlu ma uhiya ilaik. Wahai Muhammad, bacakanlah apa yang diwahyukan kepada engkau min kitabi rabbik, dari Al-Quran. Apa yang diwahyukan sampaikan. Ini dalil bahwasanya Nabi hanyalah sebagai seorang Rasul. Dia bertugas hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Nabi tidak boleh mengarang ya, di luar daripada apa yang diwahyukan. Nabi tidak boleh menambah-nambah kisah Ashabul Kahfi. Ya, Nabi hanya ditugaskan menyampaikan, membacakan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Ya, ini semua dalil ya. Dalil bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai apa? Rasul.
sebagai rasul, utusan. Dia tidak boleh menyampaikan lebih daripada yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tidak boleh tambah-tambahin dan tidak boleh dikurang-kurangi. Sampaikanlah seadanya. Berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi atau ayat-ayat yang lainnya. Kemudian Allah menegaskan, la mubaddila li kalimatih, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang merubah, ya. Tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang mampu merubah. Siapapun, ya. Ini la mubaddila, ini disebut dengan la nafiyatul lil jins. Ini kalau yang ngerti bahasa Arab, ya. Kemudian ini isimnya, isim la. Dan tidak didatangkan seperti ini kecuali untuk menafikan segalanya. Seperti kalau ada orang bertanya, apakah ada seorang di rumah? Maka jawabnya la ahada fid dar. Tidak seorang pun yang ada di rumah, berarti menafikan jenis orang. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah. Namanya la nafiyatul lil jins, yaitu la, kata la yang berfungsi untuk menafikan jenis tertentu. Maka di sini Allah mengatakan la mubaddila, tidak ada yang bisa merubah. Siapapun, mau jin, mau malaikat, ya, mau manusia, siapapun tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat Allah, ya, mampu merubah baik, ya, manusia, jin maupun apa? Malaikat. Kalau Allah sudah, ya, menetapkan, maka tidak ada yang bisa merubah. Kalimat-kalimat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang namanya al-kalimat asy-syar'iyyah. Ada yang namanya al-kalimat syariah, maksudnya seperti ayat-ayat Al-Quran. Kalimat kauniyah maksudnya ketetapan takdir Allah. Ketetapan takdir dan janji Allah. Ini ada yang baru enggak? Spidolnya. Ada yang baru itu. Yang baru keluarin semua. Iya, itu kalau. Baik. Perhatikan di sini, Allah mengatakan tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Ditinjau dari Al-Qur'anul Karim, ya. Maka tidak ada yang mampu merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga Al-Qur'anul Karim dari dulu sampai sekarang, tidak seorang pun yang mampu menambah satu huruf pun dalam Al-Qur'an. Kalau ada yang menambah, maka pasti ketahuan. Sehingga ayat-ayat Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Jadi maksudnya tidak ada yang merubah kalimat syariah, ada dua tafsiran, ya. Pertama, ya, tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi ayat-ayat Al-Quran karena dijaga oleh Allah. Yaitu banyak yang hafal Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran, ya, maksudnya sudah sempurna sehingga tidak perlu revisi lagi. Tidak perlu apa? Revisi. Sampai hari kiamat tidak perlu ada revisi terhadap Al-Quran. Karena sudah sempurna. Berbeda dengan pernyataan-pernyataan manusia, hukum-hukum manusia yang ada expirednya, terkadang mengalami revisi, terkadang cocok pada suatu kaum, tidak cocok pada kaum yang lain, terkadang mau dibuat sudah demo orang banyak, yang macam-macam. Ya, adapun aturan-aturan syariat dalam Al-Quran semua sudah sempurna, tidak perlu direvisi. Al-Quran sempurna dari segala sisi, dari segala hukum-hukumnya, dari segala kabar-kabarnya tidak perlu ada revisi, karena tidak ada kesalahan. Dari sisi bahasa, orang yang pakar bahasa Arab tahu bahwasanya bahasa Arab yang termaktub dalam Al-Quran sangat apa? Sempurna, sehingga tidak perlu revisi sama sekali. Coba kita bandingkan dengan produk manusia. Oh, ini bahasanya kurang tepat. Oh, ini bahasanya kurang baku misalnya. Oh, ini perlu tambahan, ini perlu pengurangan, dan seterusnya. Ya, adapun Al-Quran sempurna, maka tidak perlu direvisi sampai hari
kiamat. Ya. Ini dua tafsiran tentang tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah. Tafsiran yang kedua tentang kalimat-kalimat al-kauniyah, ketetapan Allah dan takdir Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz. Allah telah menggariskan sunnatullah berlaku, bahwasanya orang-orang yang bertakwa aturannya begini, orang-orang yang membangkang aturannya begini, apa yang akan dia dapatkan di dunia bagaimana, di akhirat bagaimana. Semua ketetapan Allah, sunnatullah sudah berlaku, tidak ada yang bisa merubahnya. Faham maksudnya? Jika Anda berbuat kesyirikan, Anda akan siksa di neraka jahanam. Itu sudah tidak bisa dirubah aturan baku. Jika Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah, Anda akan masuk surga kekal di dalamnya. Ini aturan kata Allah, la mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah aturan Allah, baik yang syariah maupun yang kauniyah. Faham sampai di sini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tajida min dunihi multahada." Dan engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan selain Allah multahada. Multahada diambil dari al-lahad. Diambil dari bahasa Arabnya lahad, yaitu condong atau miring ya. Miring atau condong. Makanya orang waktu dikubur ada dua model, ada namanya syak, ada namanya lahat. Syak itu lubangnya di tengah begini, berarti syak. Dikubur begitu. Kalau enggak yang sunnahnya lahat. Digalek sebelah miring. Kalau bisa lahat maka itu yang terbaik. Kalau kondisi tanah tidak memungkinkan maka dengan model apa? Syak. Tetapi lahat maksudnya miring. Maksudnya multahada maksudnya multaja'a, yaitu tempat orang yang kemudian dia condong berpegang kepadanya, maka Allah ingatkan, wahai Muhammad, kau tidak akan menemukan tempat bersandar, tempat kau condong kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seandainya ini ancaman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau tidak menyampaikan sesuai dengan yang aku perintahkan. Seandainya kau tambah-tambah kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Seandainya kau kurang-kurangi kisah Ashabul Kahfi. Kau tidak menyampaikan sebagaimana seadanya, ada yang kau simpan, ada yang kau tambah, maka celaka engkau wahai Muhammad, kau tidak akan menemukan tempat berlindung kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Muhammad itu hanyalah sebagai seorang apa? Rasul. Tugas dia hanya menyampaikan. Dia enggak bisa ngarang sendiri. Dia enggak bisa ngarang sendiri. Kalau Al-Qur'an itu karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Jahal, Abu Lahab juga bisa ngarang. Tetapi karena Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam kisah dalam Al-Quran tentang hal-hal gaib. Dari mana Muhammad mau ngarang? Sementara dia tidak pernah belajar kepada orang-orang sebelumnya. Dia tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil. Dan Nabi SAW buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dari mana dia mengarang tentang kisah Ashabul Kahfi? Bahwasanya mereka begini-begini, kemudian ada anjingnya, kemudian ke goa, kemudian tidur berapa tahun. Dari mana Muhammad mengarang? Ya, makanya Allah ingatkan, sebagai penekanan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu persis seperti yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW kalau nambah-nambah atau ngurang-ngurangi atau ngarang-ngarang, dia akan terkena ancaman dan dia tidak menemukan tempat berlindung kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Baik. Jadi multahada artinya multaja'a. Tempat bersandar. Baik, kalau sudah bisa difoto dan dihapus segera ya. Fotonya jangan lama-lama, hapus. Hah? Iya, lanjut lagi situ. Situ. Hapus ya.
Sudah? Bersih? Yakin? Baik, kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya ayat keberapa? 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya." Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Kita lanjutkan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu amruhu furata. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu, perintah. Sabarkanlah jiwamu untuk bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Mu. Untuk bersama orang-orang yang berdoa pada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari, di petang hari, di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau lewatkan, jangan kau berpaling ya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena berharap perhiasan dunia. Wala tuti', jangan kau taat kepada orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Jangan kau taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan perkara atau urusannya kacau atau melampaui batas ya. Baik. Ini ayat berikutnya disebutkan ya oleh para ulama, datang beberapa hadis ya tentang hal ini, bahwasanya sekelompok orang-orang Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menawarkan mereka akan beriman, tapi dengan syarat mereka berkata, "Wahai Muhammad, pinggirkan dulu orang-orang miskin." Pinggirkan orang miskin. Karena Rasulullah SAW lagi bersama orang apa? Miskin. Para sahabat-sahabat yang miskin. Maka kata mereka, pinggirkan mereka dulu, nanti baru kami beriman. Ya. Jadi mereka berkata, kalau kami beriman, kami pembesar-pembesar Quraisy atau pembesar-pembesar Arab kalau beriman, maka yang ikut kami banyak. Tapi syaratnya yang miskin-miskin suruh apa? Suruh minggir dulu.
Maka disebutkan dalam hadis ya, maka perkataan itu masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi berpikir hal-hal terbetik dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah langsung memerintahkan Nabi untuk bersabar. Jangan dengarkan mereka, yang artinya wasbir nafsaka ya Muhammad, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang alladzina yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal asyi, siang hari dan petang hari, yuridul wajah, dan mereka ikhlas, mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kau palingkan wajah mereka, jangan kau palingkan pandanganmu dari orang-orang yang miskin ini menuju orang-orang kaya-kaya tersebut. Turidu zinatal hayatad dunya, karena kau berharap perhiasan apa? Kehidupan dunia. Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrin, jangan kau ikuti mereka, orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Wa tabahawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, dan urusannya kacau. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu. Ya, ini adalah perintah untuk sabar, dan sabar dalam bahasa Arab artinya habs, ya, tahanlah dirimu. Ya, tahanlah dirimu, karena ya ini godaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mungkin menimbang maslahat. Seandainya orang pembesar-besar ini masuk Islam, ini yang miskin saya minggirkan dulu, ya. Bisa jadi dengan mereka masuk Islam maka langsung cepat dakwah ini tersebar. Terbetik dalam hati Nabi, nanti kita bacakan hadisnya. Entah apa yang Nabi pikirkan, tapi maksud saya itu godaan. Godaan yang menggoda Nabi SAW. Kali ini tawaran menarik. Miskin-miskin disebut, apalagi cuma 6 orang waktu itu duduk bersama Nabi. Tinggal 6 orang minggir. Kemudian yang kaya-kaya masuk Islam, semua masuk Islam. Yang ini minggir, tidak ada masalah. Ya. Mungkin ada godaan seperti itu, tapi Nabi sempat berfikir, ya, memikirkan maslahat dan mudarat, tawaran menarik dan macam-macam, maka Allah langsung memberi wahyu kepada Nabi SAW agar tegar, jangan terpengaruh dengan perkataan orang-orang yang sombong tersebut. Ya, jangan sampai mereka sombong. Kalau kalian masuk Islam Muhammad, semua orang akan ikut. Tapi 6 orang itu yang miskin-miskin tolong apa? Minggirkan. Maka Allah mengatakan wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari. Masalah pagi dan petang ini ada 2 pendapat, ya. Apa maksudnya pagi dan petang? Ada khilaf dalam menurut ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya pagi dan petang maksudnya selalu. Maksudnya selalu. Ini ungkapan orang-orang Arab kalau mengatakan selalu artinya pagi dan apa? Petang. Kamu ini pagi sore ke sini terus, maksudnya selalu datang ke sini. Paham? Itu ungkapan, sehingga maksudnya hendaknya kau sabarkan dirimu kepada orang yang selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, pagi petang, yang maksudnya benar-benar pagi dan petang. Benar-benar pagi dan petang, artinya 2 waktu ini adalah 2 waktu spesial. Ini 2 waktu spesial untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Sebagian ulama menyebutkan kenapa? Karena di waktu pagi seorang belum aktivitas bekerja. Pada subuh dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai matahari terbit, maka waktu dia konsentrasi penuh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, seharusnya demikian. Tapi kita zaman sekarang pada subuh sudah buka WhatsApp, jadi repot. Ya, kalau zaman dahulu sudah pada subuh sampai matahari terbit sudah enggak ada yang ganggu, ya. Sibuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu petang, orang sudah pulang dari kerja. Pulang pada asar, saatnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di siang hari setelah terbit matahari sampai petang kita tidak mengingat Allah. Kita ingat Allah, tapi beda kondisinya. Makanya isyarat bahwasanya Allah suka kita konsentrasi untuk mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan 2 waktu ini, pagi dan petang, menunjukkan keistimewaan waktu ini. Oleh karenanya disyariatkan juga namanya zikir pagi petang, ya. Zikir pagi petang. Pendapat pertama mengatakan maksudnya pagi petang, maksudnya selalu. Tapi Allah alam saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan pagi dan petang benar-benar pagi dan apa? Petang. Ini menunjukkan mereka orang-orang yang mengkhususkan waktu untuk di pagi hari mengingat Allah dan untuk di petang hari mengingat Allah. Sejak salat subuh sampai terbit matahari mereka mengingat Allah, dan sejak salat asar sampai terbenam matahari mereka konsen untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan mereka ini orang-orang ikhlas. Yuriduna wajhah.
yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya seorang berusaha mencari teman-teman yang ikhlas, ya. Dalil seseorang selektif dalam berteman. Berusaha mencari orang-orang yang ikhlas. Sahabat-sahabat yang ikhlas. Yang ikhlas. Taib. Dari mana kita tahu orang itu ikhlas? Ya kita berteman, kita tahu orang ini apa saja yang dia kerjakan. Itu zahirnya, kita enggak tahu isi hati orang. Tapi kita bisa melihat dari zahir dan semua dengan ghalabatul dzan, dengan persangkaan kuat. Contohnya kalau kita ngomong orientasinya bukan dunia. Kita bicara agama, orientasinya bukan apa? Dunia. Kita bicara sekolah agama, orientasinya bukan dunia. Kita bicara tentang apa saja, orientasinya bukan dunia. Ada orang bicara agama, tapi orientasinya dunia. Contoh, kita bikin sekolah, ayo. Sekolah sunnah mahal-mahal loh. Kita pasang, insya Allah laku 100%. Pasang aja ongkos masuknya, tarif masuknya 60 juta. Semangat ya. Itu orientasinya apa? Dunia. Beda kalau dia bilang kita 60 juta ini kita akan subsidi silang untuk anak yatim, berarti urusannya akhirat. Orang bagaimanapun akan nampak tujuan dia dunia atau akhirat pasti kelihatan. Jangan terpedaya dengan bajunya yang lesuh ya. Kadang bajunya lesuh pikirannya otaknya dunia semua, cuma enggak dapat. Ada orang penampilan oke tapi otaknya bukan dunia. Ini pengalaman saya lihat sendiri. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui dia orientasinya dunia atau akhirat? Ya kita sering bergaul dengan dia, kita akan tahu. Maka kita disuruh selektif. Tatkala berteman karena teman sangat mempengaruhi. Bahkan Allah menyuruh kita bersabar, Nabi disuruh bersabar. Jangankan kita, Nabi disuruh bersabar untuk bergaul dengan orang ikhlas. Nabi super ikhlas, tapi butuh dengan teman-teman juga yang ikhlas, mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum ikhlas, antum juga butuh teman-teman yang ikhlas. Karena kalau antum ikhlas, ternyata teman-teman antum orientasinya dunia, antum akan terbawa ke dunia. Kita bilang ada urusan dunia, ada urusan akhirat, ada. Kerja, tapi orientasi apa? Akhirat. Ya. Tapi kalau kemudian kita salah bergaul, ya, cari teman-teman yang selalu ngomongnya dunia, ya. Pada sebentar lagi kita meninggal dunia, bicara dunia ini subhanallah. Banyak orang ya, saya kemarin baru kawan saya meninggal, tidak ada yang duga umur 50 tahun, masih kemarin hajian sama saya, masih segar-segar. Terus malamnya masih rapat, jam 3 udah meninggal dunia. Saya salatkan, subhanallah. Tidak ada yang duga dia meninggal dunia. Saya bilang sama kawan saya, ente umur tinggal berapa sekarang? 40 berapa? Masih kurang 6 tahun lagi, ente 50 tahun. Ini teman kita 50 tahun sudah meninggal dunia, masih muda 50 tahun ya. Mereka kematian kalau datang, ya tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu, seringnya demikian. Maka kalau orientasi kita dunia, kita akan merugi. Nah, supaya orientasi kita bukan dunia, jangan salah bergaul. As-sahibu sahib, teman itu sangat berpengaruh. Ya. Kita bukan dilarang bicara dunia, saya juga bicara dunia, teman-teman juga punya pekerjaan. Tapi kalau kita kumpul, kita bukan, orientasi kita bukan dunia. Kalau cari dunia pun untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Kawan-kawan saya, masya Allah ada yang pengusaha, tapi mereka pikiran akhirat. Gimana ini? Gimana untuk ini? Gimana keuntungan buat begini? Bicaranya akhirat. Ya. Jangan antum datang orang, Ustaz, kita bikin sekolah Ustaz. Ya. Sekolah sunnah. Apalagi pasang nama Ustaz, laris insya Allah ya. Ongkos masuknya 60 juta, Ustaz 30 juta buat royalti, subhanallah. Janganlah, saya juga tergoda kalau dibilang begitu. Saya ini siapa? Saya juga manusia, saya juga punya banyak kebutuhan ya. Istri saya 1, anak saya 5 ya. 1 sudah tergoda, apalagi kalau istri 4. Baik. Jadi hati-hati bergaul, disuruh mencari orang-orang yang ikhlas. Dan itu bisa kita tidak bisa memastikan orang yang ikhlas, tapi kita bisa merasakan dari pembicaraannya, dari sikapnya, dari tulisannya, dari statusnya. Ini orang orientasinya akhirat atau dunia. Ngapain kita kejar dunia yang akhirnya kita tinggalkan dunia tersebut? Ya, kita mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Baik. Ingat ya, ini bukan saya ngomong jangan sampai salah paham. Enggak boleh punya dunia, enggak boleh kerja, enggak. Ente kerja, ente beli rumah, ente beli mobil, ente kawin lagi enggak ada masalah. Tapi orientasi ente apa? Akhirat. Baik. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala yuriduna wajha.
Mereka menghendaki wajah Allah dan ini adalah ungkapan dari keikhlasan yang mereka mencari wajah Allah sebagian ulama menafsirkan yaitu mereka ingin untuk bisa melihat wajah Allah di surga kelak. Jadi menunjukkan keikhlasan. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki wajah dan ini sifat dzatiyah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah punya sifat wajah dan terlalu banyak ayat maupun hadis yang menunjukkan Allah memiliki sifat wajah. Di antaranya ayat ini, wajhah banyak. Allah kemudian wa yabqa wajhu rabbika dan Dzul Jalali wal Ikram dalam surat Ar-Rahman, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada bahasan khusus dalam masalah sifat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam penjelasan syarah akidah wasithiyah yang saya sampaikan setiap malam Sabtu atau malam Minggu di Bintaro. Tetapi intinya sifat wajah itu ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara makna yuriduna wajhah, mereka berharap untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak dan itu butuh dengan keikhlasan. Taib. Para ulama juga mengambil faedah dari ayat ini. Nabi disuruh bersabar untuk bergaul dengan orang-orang yang miskin. Ya, ini orang miskin bukan? Orang miskin. Nabi disuruh bersabar. Ya, dengan segala macam kebutuhannya. Oleh karena Syekh Sa'di dalam tafsirnya mengatakan faedah dari ayat ini bersabar bergaul dengan fuqara, dengan orang miskin dan dia akan mendapatkan faedah la yuhsa, faedah yang sangat banyak dengan bergaul dengan orang miskin. Ya. Jadi kita dalam bergaul bukan cuma bergaul dengan orang kaya saja, kita bergaul dengan orang miskin. Kita tahu bagaimana susahnya dia sehingga kita bersyukur. Banyak hal manfaat kita bergaul dengan orang lebih miskin daripada kita. Pertama kita bisa bantu dia, kita berarti ada sarana untuk apa? Bersedekah. Kita tahu susahnya kehidupan dia sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat bagaimana penderitaan seorang, ya tempat mungkin dia bercurhat kepada kita sehingga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita menjadi bersyukur, kita menjadi seorang yang bersabar, ya kemudian kita bisa bersedekah, kita bisa bantu dia. Subhanallah, Syekh Sa'di mengatakan bergaul dengan fuqara mendatangkan faedah yang sangat banyak. Ya. Kalau bergaul sama orang kaya juga banyak faedahnya. Ditraktir makan ini, ditraktir makan itu. Ini faedah keagamaan, ya. Maka Allah menyuruh Nabi bersabar untuk ya tetap bersama orang-orang yang miskin tapi mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du aynaka anhum." Jangan kau ta'du, maksudnya jangan kau lewati, ya. Mujawazah. Ta'du artinya jangan kau lewati pandanganmu. Tetapi harusnya, ya, kalau dalam bahasa Arab ada ya'du, ya, dalam bahasa Arab ada ya'du itu harusnya dia yata'adda bi nafsihi. Dia tidak butuh huruf pembantu seperti ba atau an, tidak perlu. Dia langsung mengatakan harusnya wala ya apa namanya tidak perlu pakai an. Di sini kan Allah tambah an di sini. Ini secara bahasa Arab. Sehingga kata para ahli tafsir seperti Tahir bin Asyur dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya tatkala Allah menambah an di sini, maka ada namanya uslub tadmin, yaitu ada fiil kata kerja yang tersembunyikan dalam kalimat ini, yaitu maksudnya wala uslub tadmin, ya. Mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab, ya. Kenapa harus saya sebutkan? Karena ini ceramah nanti ditranskrip, ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi. Insyaallah juz 29 yang sebagainya pernah saya sampaikan di sini, juz 27, juz 26 sekarang sedang dibikin jadi apa? Buku, ya. Insyaallah juz 29 di tengah Februari sudah terbit, ya. Jadi antum sabar yang tidak tahu bahasa Arab, ya. Uslub tadmin maksudnya ada fiil yang tersembunyikan seakan-akan Allah berkata wala ta'du aynaka, ya, wa a'rid anhum, ya. Jangan kau berpalingkan wajahmu dan hendaknya wala tu'rid, ya, wa tu'rid anhum. Dan jangan kau berpaling dari mereka, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan mereka dan jangan berpaling menuju kepada orang-orang
orang-orang kaya, tapi berpalinglah dari orang-orang kaya dengan bersabar bersama orang-orang miskin. Kemudian Allah katakan, turidu zinatal hayatid dunya. Hanya karena kau menghendaki perhiasan apa? Dunia. Dunia memang indah. Ya, bergaul dengan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy memang banyak menjanjikan. Ya, tapi Allah ingatkan bahwasanya itu hanyalah kehidupan dunia yang akan sirna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kau ikuti orang yang kami palingkan hatinya. Kau yang palingkan hatinya dari mengingat kami. Apa maksudnya dari mengingat kami? Ada yang mengatakan an dzikrina maksudnya sini Al-Qur'an. Ada yang mengatakan maksudnya zikir secara umum, yaitu mereka dibuat lalai sehingga tidak sibuk dengan Al-Qur'an dan tidak sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah melalaikan hati mereka. Kemudian kata Allah, wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Di sini ada faedah, perhatikan sini. Ayat yang ini Allah mengatakan aghfalna qalbahu an dzikrina. Yang kami lalaikan. Yang melalaikan siapa? Allah yang membuat hatinya apa? Lalai. Ini dalil bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta, yang baik maupun yang buruk, semuanya di bawah kehendak siapa? Allah. Paham? Ini dalil bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, semua di bawah kehendak Allah. Sampai-sampai hatinya seseorang lalai pun atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iman kepada takdir. Bahwasanya semua yang terjadi dalam semesta tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Sederhananya, iblis itu buruk atau bukan? Atau baik? Buruk. Iblis ada yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis minta umurnya dipanjangkan. Allah kabulkan atau tidak? Berarti iblis panjang umur untuk menggoda ente-ente semuanya ini. Yang izinkan siapa? Allah. Jadi semua yang terjadi, keburukan maupun kemaksiatan, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah mengatakan wattaba hawahu. Orang yang sama yang Allah lalaikan hatinya, dialah yang mengikuti hawa nafsunya. Untuk ayat ini Allah menyandarkan perbuatan kepada dirinya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Di sini Allah menyandarkan perbuatan kepada Allah, bahwasanya Allah yang mentakdirkan demikian, dan di ayat lafal setelahnya wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini dalil bahwasanya perbuatan hamba disandarkan kepada dirinya. Dirinya sendiri. Maksudnya apa? Jangan sampai seorang bermaksiat, dia mengatakan, kan itu kehendak engkau ya Allah, sudah takdir. Tidak boleh. Ya. Karena kalau kau berbuat maksiat, maksiat tersebut disandarkan kepada dirimu sendiri. Meskipun semua yang terjadi atas kehendak siapa? Allah. Tetapi kau yang merasakan, kau yang berkehendak, kau yang melakukan, ada pilihan di depanmu. Kalau kau ingin ngaji, silakan ngaji. Kalau kau ingin minum bir, silakan minum bir. Ya. Tetapi semua terjadi, apakah kau ngaji atau kau minum bir, semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena semua yang terjadi dalam semesta di bawah kehendak Allah. Tetapi ketika kau minum bir, jangan kau mengatakan ini Allah yang bikin saya minum bir. Enggak bisa. No, ente kan yang minum sendiri. Ente minum apa? Sendiri. Maka yang jelas ada yang minum bir. Makanya terkala seorang mencuri, kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, wahai Umar, saya mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang di akhirat, ya Allah, saya masuk neraka karena takdirmu. Gimana? Ya. Saya dulu terpaksa minum khamar. Siapa bilang terpaksa? Kau bisa milih kok. Kau bisa milih mau minum khamar atau tidak. Sekarang antum punya pilihan enggak? Punya pilihan. Ya. Sehingga semua yang terjadi memang kehendak kita, tapi kehendak kita semuanya di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa kana amruhu furata, dan perkara orang ini kacau. Jangan kau ikuti Muhammad, orang seperti ini yang dia hanya pikir dunia, hatinya lalai, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak mengingat Allah, mungkin lisannya ngomong Allah tapi hatinya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya kacau. Furata bisa diartikan tafrid atau ifrat. Tafrid maksudnya
adalah perkaranya kurang, tidak sempurna. Ifrat maksudnya perkaranya berlebih-lebihan. Dia sombong, dia angkuh. Itu maksudnya furata, artinya perkaranya kacau. Taib. Kalau sudah masih ada ayat terakhir, silakan dihapusnya. Tinggal 6 menit ya. Habis azan kita lanjut lagi. Habis salat. Tapi waktu tinggal sedikit, insya Allah nanti kita azan, sudah azan kita sholat, kita lanjutkan lagi ya. Biar cepat selesai surat Al-Kahfi. Masih banyak surat ya. Jangan sampai mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita sudah baca surat Al-Kahfi sampai selesai. Taib, Allah berfirman ya, wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Masih 2 ayat ya. Habis ini masih ada ayat lagi. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran al-haq ya dari Rabbmu. Barang siapa yang ingin silakan beriman, barang siapa ingin silakan kufur. Siapa yang ingin silakan beriman. Siapa yang ingin silakan apa? Kufur. Silakan kafir. Namun ingat, kami siapkan bagi orang yang zalim neraka jahanam. Kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam. Neraka yang suradikuha, suradik itu apa ya kalau bahasa Arab? Artinya pinggirannya atau pagarnya ya. Pagarnya meliputi mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu, kalau mereka minta tolong, minta minum atau minta tolong, mereka ditolong dengan air panas. Seperti kalmuhli, al-muhli itu cairan panas tembaga, cairan panas besi. Yashwil wujuh, membakar, memanggang atau membakar wajah. Bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Seburuk-buruk tempat istirahat.
Baik, sudah azan ya? Belum? Berapa menit lagi? 2 menit, masih boleh. Allah berfirman, wa qulil haq, wahai Muhammad katakanlah al-haqqu mir rabbikum, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah menyuruh Nabi sampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi. Terserah kalian, mau beriman oke, mau kafir juga oke. Jangan kalian mentang-mentang ya. Kalau itu yang miskin-miskin minggir, kami akan apa? Beriman. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka kebenaran dari Rabbmu. Mau beriman terserah, mau kufur juga terserah. Ya. Kata orang-orang liberal, bahwasanya ayat ini menunjukkan ya bebas berkeyakinan. Karena Allah kasih izin. Dan ini benar, saya karena disertasi saya tentang masalah ini. Jadi mereka potong ayat ini, kata mereka di antara hak privasi yang tertinggi adalah privasi tentang keyakinan. Dan ternyata kita bebas, Allah tidak ikut campur dalam urusan privasi keyakinan. Mau kafir oke, mau mu'min apa? Oke. Inti makanya jangan maksa-maksa orang untuk masuk Islam ya. Masing-masing. Allah kasih izin ya. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa ingin beriman silakan beriman. Wa man syaa'a, barang siapa mau berkehendak falyakfur, silakan apa? Kafir. Dalilnya ini jelas bahwasanya boleh milih. Jadi ateis oke, jadi kafir oke, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mereka potong ayat. Coba baca selanjutnya. Inna a'tadna, kami siapkan orang-orang kafir neraka. Itu berarti pilihan apa tawaran atau paksaan? Jadi mereka memang begitu ya. Baik, silakan azan. Insyaallah nanti habis salat kita lanjutkan. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, barang siapa yang ingin silakan beriman, barang siapa yang ingin silakan kufur. Maka orang-orang liberal menganggap bahwasanya perintah ini adalah litakhyir ya. Liberal menganggap litakhyir, itu untuk pilihan. Dan ini salah. Yang benar adalah litahdid. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir Razi dan yang lainnya untuk ancaman. Pilihan tersebut untuk ancaman. Ibaratnya saya bilang begini sama anak saya, kamu terserah kamu. Kalau kamu mau sekolah terserah. Kalau kamu enggak mau berhenti sekolah terserah. Tapi kalau kamu berhenti sekolah, kamu bukan anak bapak lagi. Itu pilihan apa ancaman? Ya, ancaman. Ya, bukan pilihan. Kalau kamu mau sekolah terserah. Kalau kamu enggak mau sekolah juga terserah. Tapi kalau kamu enggak sekolah, bapak enggak akan kasih uang jajan lagi. Itu ancaman atau pilihan? Ancaman, sama seperti ini. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Kalau kafir siap neraka, masuk neraka jahanam. Ini kira-kira pilihan atau ancaman? Ancaman lah. Semua orang juga paham. Tapi orang liberal waktu mereka nyampaikan ayat ini dipotong. Sama, makanya mereka itu sering bohong. Ngakunya ilmiah tapi pembohong besar. Dan saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian saya, orang liberal pembohong. Karena saya baca buku-buku mereka. Buang-buang waktu baca disertasi mereka. Ternyata mereka isinya bohong. Ulama bilang gini, bohong, dipotong, potong, tukang bohong. Ilmiah ternyata tidak ilmiah. Itulah kerjaan orang-orang liberal. Kalau saya mau sebutkan nama-namanya, terus sebagian mereka masuk dalam jabatan-jabatan di tanah air kita. Baik. Kita lanjutkan. Jadi yang benar ini adalah ancaman ya. Dan cukup Allah menamakan barang siapa yang ingin kafir. Kafir itu perkataan tercela atau baik? Tercela. Ente suruh milih. Ente mau pilih beriman atau kafir. Ini bukan pilihan, itu namanya ancaman. Mau enggak ente disebut dengan kafir? Tidak ada yang suka ya. Jadi meskipun ayatnya dipotong pun sudah jelas. Allah tidak mengatakan barang siapa yang ingin beriman silakan, yang tidak beragama Islam silakan. Allah tidak mengungkapkan bahasa yang mau masuk Islam silakan, yang selain agama Islam silakan. Allah tidak pakai bahasa demikian. Allah pakai bahasa yang mau Islam silakan, yang mau kafir silakan. Perkataan yang mau kafir itu sudah cercaan. Apalagi setelah itu Allah mengatakan kami siapkan neraka jahanam. Ya. Tapi begitulah orang-orang liberal ya, merusak akidah umat Islam ya. Taib. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh Mu'tazilah. Kata mereka, faman syaa'a, barang siapa yang berkehendak. Kata Mu'tazilah bahwa ya
Masing-masing kehendak bebas di luar dari kehendak Allah. Di luar dari keputusan Allah. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan hamba juga ciptaan Allah. Semua selain Allah semua makhluk. Semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Kita ini makhluk, perbuatan kita makhluk, ucapan kita makhluk. Mereka tidak. Mereka manusia punya kehendak. Allah ciptakan, Allah biarkan bebas. Sehingga mereka di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kufur silakan. Jawabannya tidak benar. Benar bahwasanya manusia punya masyiah, punya kudrah, ya, tetapi kudrah tersebut di bawah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas. Kita punya kehendak, buktinya kalau kita ingin ngaji kita bisa ngaji. Kalau kita ingin minum khamar, wal iyadzubillah, bisa minum khamar. Kita ingin ada makanan kita bisa pilih. Tinggal tunjuk ayam atau kambing selama ada pilihannya, ya. Kita bisa milih. Mau makan atau enggak kita bisa milih. Berarti kita punya kehendak, ya atau tidak? Kita sadar kita punya kehendak. Allah mengatakan kalian punya kehendak. Faman syaa, siapa yang berkeinginan, siapa yang berkehendak. Tetapi semua kehendak itu di bawah kehendak Allah. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antara bukti bahwasanya kehendak kita terkadang tidak terjadi, kita sering rasakan. Kita pengin sehat, ternyata kita sakit, ya tidak? Kita pengin haji, enggak bisa-bisa, duit enggak ada. Kita pengin umrah, enggak bisa. Seperti saya berdiri gini. Kalau saya disuruh angkat kaki kanan, saya bisa. Mau saya angkat, silakan. Enggak juga enggak. Tapi kalau saya angkat bisa nih, kan? Coba kalau Ustaz angkat kaki dua-duanya, wah itu di luar kehendak saya. Di luar kemampuan apa? Saya. Jadi banyak kehendak yang kita inginkan bisa kita kerjakan dan banyak kehendak tidak bisa kita kerjakan. Menunjukkan bahwasanya kehendak kita di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar kita punya kehendak. Nah, orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah ingin mengatakan manusia punya kehendak di luar kehendak Allah dan itu tidak benar. Yang benar Ahlus Sunnah, kita punya kehendak tapi kehendak kita di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekedar tambahan. Setelah Allah mengatakan inna a'tadna, kami siapkan, berarti neraka sudah ada. Kami siapkan berarti sudah disiapkan. Lidzalimina naran, bagi orang-orang yang zalim neraka. Ahata bihim suradikuha. Suradik itu kata para ulama artinya bisa artinya fustat, yaitu kemah, atau yang mengelilingi fustat, mengelilingi kemah berupa pagar atau mungkin kain juga dari adim, dari kulit yang mengelilingi kemah tersebut, namanya suradik dalam bahasa Arab yang merupakan mu'arrab dari bahasa Persia. Intinya suradik artinya yang meliputi. Nah, seakan-akan Allah berfirman, kamu nanti wahai orang zalim masuk neraka, kamu akan diliputi oleh neraka jahanam. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari neraka jahanam. Dalamnya ada api dan sekelilingnya juga ada yang meliputimu. Seluruh apinya akan meliputimu, tidak ada tempat lari dari neraka jahanam. Tidak ada tempat sembunyi, ada celah, tidak ada apinya. Semuanya tertutup apa? Tertutup api. Bahkan pagarnya pun semua isi dengan apa? Dengan api. Jadi suradik bisa diartikan pagar. Ya. Ini menunjukkan penekanan bahwasanya neraka tersebut meliputi orang-orang kafir, tidak ada celah sedikit pun mereka untuk kabur dari neraka jahanam. Kemudian Allah menceritakan tentang kondisi mereka nanti di akhirat. Kata Allah, wa iyastaghitsu, tatkala mereka minta tolong. Istighatsah artinya minta tolong. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Panas yang mereka rasakan, akhirnya mereka minta minum. Wa iyastaghitsu, kalau mereka minta minum yughatsu, mereka ditolong. Apa pertolongan yang diberikan? Ya, karena mereka lihat di antara siksaan kepada penghuni neraka jahanam, mereka diperlihatkan penghuni surga dengan kenikmatannya. Maka terjadilah dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Kata Allah, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Berteriaklah penghuni neraka kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga, berikanlah sebagian air minum kalian." Ya, kami kehausan. Berikanlah sebagian makanan kalian. Kami kehausan. Itu siksaan yang sangat pedih. Mereka sudah disiksa dan mereka melihat orang-orang penghuni surga sedang bernikmat-nikmat. Bertambah kesedihan mereka dan mereka mencoba minta tolong, berikanlah minum kepada kami. Kata Allah, yughasu, mereka ditolong. Tapi ditolong dengan apa? Bima'in kal muhli, dengan air yang sangat panas. Al-muhl itu leburan
besi atau perak atau tembaga, dan tidak mungkin besi menjadi lebur kecuali panasnya ribuan apa? Derajat. Tidak mungkin dia melebur kecuali panasnya ribuan derajat. Perak juga tidak mungkin melebur kecuali panasnya ribuan derajat. Ini menunjukkan panasnya luar biasa. Kal muhli yashwil wujuh. Ketika mereka mau minum, langsung membakar kulit wajah mereka. Dan kata para ulama seperti Tahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan rasa panas paling amat tersiksa tatkala mengenai wajah, ya, tatkala mengenai wajah. Mereka minum langsung wajah mereka, kulit wajah mereka terlepas karena saking panasnya. Belum kena airnya, wajah mereka semua sudah terlepas dari daging-dagingnya lepas, ya, karena saking panasnya. Namun mereka harus minum. Akhirnya mereka minum, ya, wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Kata Allah, mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, akhirnya mencabik-cabik usus mereka. Bayangkan leburan besi dimasukkan, kira-kira kayak apa ya? Usus hancur lah. Tapi mereka saking hausnya mereka harus minum. Saya sering sampaikan ini seperti orang yang terkena morfin, dia tahu itu bahaya tapi dia harus pakai. Karena dia kalau tidak dia semakin tersiksa, ternyata dia pakai morfin semakin tersiksa lagi. Ya, maka mereka diberi air minum seperti ini yang bakar wajah-wajah mereka. Talfah wujuhahumun nar. Jadi wajah itu paling mudah ya terasa sakit, terkena panas. Kata Allah, bi'sas syarab, sungguh buruk minuman mereka. Ya jelas sungguh buruk. Ya. Sangat panas, mencabik-cabik wajah mereka, merobek usus mereka. Wa sa'at murtafaqa. Murtafaqa dalam bahasa Arab artinya tempat istirahat. Irtifaq dalam bahasa Arab itu ittika, begini namanya irtifaq. Dari siku. Ya. Dari arif artinya istirahat, kelembutan. Jadi kalau orang sudah santai dia duduk, mungkin istirahat dia duduk begini sambil irtifaq, ya. Itu namanya irtifaq atau tempat yang namanya murtafaqah, tempat istirahat. Tetapi apakah mereka istirahat? Jawabannya tidak. Kata para ulama, ini Allah sedang menggunakan ungkapan-ungkapan untuk tahakkum, yaitu untuk ngejek mereka. Makanya Allah mengatakan mereka ditolong, tapi tolongnya dengan apa? Dengan air yang sangat apa? Panas. Allah mengatakan mereka dapat tempat istirahat, tapi tempat istirahat yang terburuk, yaitu mereka disiksa kalau mereka kafir abadi selama-lamanya di dalam neraka jahanam, ya. Baik. Satu ayat lagi ya. Sudah atau belum? Hah? Lanjut ya, satu lagi ya. Nanti enggak bisa surat Al-Kahfi ya. Baik, kalau sudah tolong difoto dan dihapus segera. Baik, dihapus silakan. Semuanya. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat atau bukan nikmat apa? Kesengsaraan penghuni neraka jahanam, selanjutnya Allah berbicara tentang nikmat penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban wa thiyaban khudran min
sundusin min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'ma sawabu wa hasunat murtafaq dan seterusnya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, beriman dan beramal saleh. Selalu saya ingatkan bahwasanya kalau masuk surga harus dua-duanya, beriman dan beramal saleh, ya. Kalau hanya beriman tidak beramal saleh, jadilah Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Beramal soleh tidak punya ilmu seperti Nasara. Harus dua-duanya, beriman dan beramal soleh. Inna sungguhnya kami la nudhi ajra man ahsana amala. Harus berbuat ihsan. Dalam ibadah berbuat ihsan, yaitu beribadah berusaha seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah seakan Allah melihat dirinya. Itu dia berbuat ibadah sebaik-baiknya. Kami tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan melupakan pahala, ya, orang yang melakukan amal ahsan, amal yang baik. Jadi jangan khawatir, tidak ada sedikit pun amal soleh kita yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tersenyum ada pahalanya dan Allah tidak akan lupakan tersebut. Pasti ada jawabannya, pasti ada balasannya. Anda berbuat baik sedikit pun, hanya sekedar tersenyum, hanya sekedar orang, hanya sekedar kasih bantu pikiran, hanya sekedar nasihat, hanya sekedar share kebaikan, yang penting Anda niatnya tulus, maka semua itu ada pahalanya, tidak mungkin terlupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus merasa tenang. Saya sudah lakukan, Allah sudah tahu, selesai. Mau orang lupakan, mau orang tidak peduli, mau yang kita bantu lupa dengan kita, enggak ada masalah. Allah tidak akan apa? Lupakan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan meskipun sebesar zarrah, sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya, karena Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan orang berbuat kebajikan. Kata Allah, ulaika lahum jannat. Bagi mereka surga, taman-taman surga. Taman-taman surga Aden. Aden maksudnya kekal, tempat tinggal. Tempat tinggal iqamah, ya, yang kekal. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Tajri min tahtihal anhar atau tahtihimul anhar? Tahtihimul anhar. Kata Allah, yuhallawna, mereka dihiasi. Dihiasi dengan gelang-gelang dari emas. Dan mereka memakai baju hijau yang terbuat dari sundus, yaitu sutra yang halus dan sutra yang tebal, Muttaqiina fiha al-ara'ik, kata Allah, muttaqiina fiha al-ara'ik. Mereka muttaqiina 'alal ara'ik. Mereka bersandar, bertelekan di bawah ara'ik. Ara'ik sudah pernah kita jelaskan. Ara'ik adalah dipan yang dihias. Dipan yang dihias. Ada kelambunya yang indah, ya. Bukan dipan seperti di rumah kita, enggak, ya. Ini dipan tempat tidur yang sudah dihias, tinggal ditempati sambil bersandar menikmati kenikmatan. Nikmat sawabu, dan ini sebaik-baik balasan. Wa hasunat murtafaqat, dan sebaik-baik tempat istirahat. Jadi ayat ini Allah datangkan setelah menjelaskan tentang bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nasib mereka mengenaskan di neraka jahanam, minta tolong dikasih air yang mendidih, dan seterusnya. Maka orang yang baca timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang beriman? Apa yang akan mereka dapatkan? Maka Allah jelaskan, sungguhnya orang beriman, beramal soleh, sungguhnya kami tidak menyanyiakan pahala yang mereka kerjakan. Bagi mereka taman surga, taman yang abadi. Kalau penghuni neraka jahanam mendapatkan azab yang terus bertambah, penghuni surga mendapatkan kenikmatan yang terus bertambah-tambah. Dalil menunjukkan bahwasanya kenikmatan maupun azab tidak konstan, tapi dia bertambah. Ya, dia bertambah. Maka penghuni surga merasakan kenikmatan-kenikmatan yang terus bertambah-tambah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya.
Di antaranya mengalir di bawah mereka sungai-sungai, ya, berbagai macam sungai yang ada di surga kelak. Yuhallauna, mereka dihiasi. Allah tidak mengatakan yatahallauna, mereka berhias, ya, tetapi Allah mengatakan mereka dihias. Seakan-akan mereka pakai baju. Beda dengan pakai baju, kata Allah wayalbasuna, mereka pakai baju. Tetapi waktu perhiasan gelang-gelang dari emas tiba-tiba terpasang sendiri kepada tubuh mereka. Tetapi datang dalam riwayat Ikrimah sebenarnya disebut oleh Suyuti dalam Durrul Mansur bahwasanya Ikrimah mengatakan mereka memakai perhiasan dari gelang emas, perak, kemudian dari lu'lu', dari mutiara, tapi mereka tidak merasa berat karena beda antara perhiasan dunia dengan perhiasan apa? Akhirat. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya emas dan perak di akhirat halal bagi lelaki. Kalau di dunia haram, lelaki tidak boleh pakai emas, lelaki tidak boleh pakai sutra, ya. Hanya boleh pakai perak, ya. Ya, itu pun tidak boleh pakai gelang-gelang karena itu perhiasan apa? Wanita, ya. Tapi di akhirat semuanya diperbolehkan. Ya, seperti raja-raja zaman dahulu, mereka berhias dengan perhiasan berupa gelang-gelang di lengan mereka, lengan atas atau lengan bawah, terbuat dari emas-emas yang menunjukkan mereka dalam kondisi penuh dengan kenikmatan. Maka demikian penghuni surga, mereka ibarat raja-raja di surga mereka. Ini sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Insan. Karena mereka diperlakukan seperti raja, ya, seperti raja, sehingga mereka memakai gelang-gelang emas yang gelang-gelang terbuat dari emas, dan dalam ayat yang lain dari perak, ya. Dan mereka memakai baju berwarna hijau. Kata para ulama, hijau tentunya tidak sama mungkin dengan hijau di sini, tapi hijau di dunia menunjukkan enak dipandang, sejuk dipandang oleh mata. Oleh karenanya banyak dokter mengatakan kalau mata bermasalah sering lihat yang hijau-hijau, ya. Tapi jangan lihat uang warna hijau, ya. Maksudnya lihat pemandangan, lihat sawah ladang warna hijau, maka itu membantu memperbaiki mata yang terganggu. Min sundus, kemudian juga mereka pakai baju berwarna hijau yang terbuat dari sutra yang halus, istabrak sutra yang tebal. Ya, ini semua menunjukkan variasi mereka dalam pakai baju mereka tatkala di surga. Muttaqiina fiha 'alal araik. Dan mereka di surga tersebut bersandar di atas al-araik, yaitu dipan-dipan yang sudah dihiasi dengan kelambu-kelambu yang indah, yang sangat rapi. Bukan dipan-dipan yang kosong, tapi ada isinya. Isinya apa? Bidadari, ya. Muttaqina 'ala ra'ik, nikmat sawabu, dan itu sebaik-baik balasan, wa hasunat murtafaqa, dan sebaik-baik tempat untuk istirahat kekal abadi di surga kelak. Demikian para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan libur, pekan depannya lagi insyaallah taala. Kita masuk pada ayat berikutnya tentang perumpamaan yang Allah berikan dalam surat Al-Kahfi. Demikian, tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.